warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua. Selamat bergabung di mata kuliah kewirausahaan. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang pengantar kewirausahaan. Bagaimana kita akan berdiskusi tentang apa itu kewirausahaan, atau pengertian kewirausahaan, apa manfaat kewirausahaan, dan apa tujuan dari kewirausahaan. Kita membahas tentang pengertian kewirausahaan, saya akan memaparkan data yang saya kutip dari databooks.go.id, di mana ada data menarik teman-teman yang mereka rilis pada tahun 2019, di mana mereka memaparkan hasil survei mereka terhadap generasi muda Indonesia pada tahun 2019 tentang profesi apa yang mereka inginkan ke depannya. Nah, profesi apa yang diinginkan generasi muda Indonesia untuk dimiliki atau dikerjakan atau dilakukan. Nah, ada hasil yang sangat menarik teman-teman, di mana peringkat pertama menduduki peringkat pertama yaitu wirausaha. Jadi para generasi muda Indonesia banyak yang pengen menjadi wirausaha, disusul kemudian menjadi PNS, yang ketiga meneruskan usaha keluarga, yang keempat pengen masuk perusahaan multinasional, dan lain-lain sebagainya teman-teman. Nah, ini adalah data yang sangat menarik teman-teman, di mana generasi muda Indonesia memiliki keinginan atau memilih profesi kewirausahaan atau profesi wirausaha sebagai apa teman-teman, sebagai yang ingin digelutinya. Ini tentu sangat berbeda dengan cita-cita yang yang diimpikan oleh generasi muda pada zaman dahulu, mungkin generasi orang tua kita, generasi tahun 70-an, 80-an, di mana generasi 70 80-an masih menganggap menjadi PNS, pekerja, pegawai merupakan profesi yang ingin mereka geluti karena profesi ini dianggap safety atau aman, teman-teman. Sehingga dulu itu orang menjadi wirausaha itu tidak terlalu diminati karena mereka menganggap wirausaha itu tidak menjanjikan, wirausaha itu tidak tidak keren dan lain sebagainya. Makanya teman-teman tidak heran kalau mungkin masih ada beberapa di antara orang tua kita yang menuntut anaknya atau menuntut kita sebagai generasi muda untuk sebagai pekerja saja, atau yang paling mudah jadi PNS dan lain sebagainya. Tentu ini sebenarnya tidak masalah, tetapi adanya wirausaha menempati posisi pertama pilihan profesi bagian pencari kerja, ini hal yang menarik sekali teman-teman. Kemudian, saya akan memaparkan data pada tahun 2015, data agak lama teman-teman, di mana data ini menjelaskan tentang jumlah entrepreneur atau pengusaha di Indonesia dibanding negara lain. Indonesia ternyata pada tahun 2015 jauh ketinggalan jumlah entrepreneur atau wirausahanya dibanding negara-negara yang lain. Contoh, Amerika wirausahanya itu 12% dari total seluruh rakyatnya. Tetangga sebelah kita, Malaysia, punya 5%, Singapura 7%, dan lain sebagainya. Ini efek di apa sih, Bu? Kalau teman-teman bertanya seperti itu. Nah, sebenarnya teman-teman, ini itu ngefek di indeks kesejahteraan masyarakat sebuah negara.
Jadi, salah satu indikator sebuah negara dianggap sejahtera dan maju dilihat dari Saya juga berapa mengutip persen dari jumlah Kompas masyarakatnya pada tahun menjadi 2020 wirausaha. di Semakin Singapura tinggi itu jumlah sebuah negara wirausahanya masih memiliki sekitar 7%, wirausaha, maka dianggap sedangkan negara Malaysia itu 6%, maju. Jadi salah Thailand satu ada indikator 5%. Nah, sebuah negara maju Indonesia adalah lumayan dilihat dari meningkat, wirausahanya. pada tahun 2020 Sebenarnya untuk mencapai masuk jumlah dari wirausaha yang ada di persentase itu Indonesia yaitu cukup 2%, berkisar teman-teman. pada Sebenarnya tidak 3,47. terlalu sulit. Meskipun memang 2% tidak terlalu dari tinggi, seluruh negara, tapi tetapi kenaikan ternyata yang hal ini juga signifikan tidak mudah. telah terjadi di Melihat data ini Indonesia. tahun Berarti 2015, ini teman-teman, menunjukkan di mana Indonesia bahwa hanya banyak wirausaha sekitar yang 1, lahir di Indonesia pada rentan waktu 2015 sampai 2020. Nah, teman-teman, sekarang kita akan membahas Mengapa kewirausahaan itu penting atau kenapa wirausaha menjadi salah satu faktor atau indikator penilaian suatu negara itu dikatakan maju atau tidak. Begini teman-teman, jadi proses kewirausahaan itu berawal dari seseorang yang melakukan aktivitas usaha atau disebut wirausaha, entrepreneur, wiraswasta, dan lain sebagainya. Teman-teman, wirausaha atau entrepreneur ini ketika melakukan aktivitas kewirausahaan itu akan mengeluarkan atau menghasilkan sebuah produk dan jasa. Bisa produk, bisa jasa, ya kan teman-teman, tergantung usahanya itu apa. Seumpama teman-teman membuat sepatu, maka disebut dia menghasilkan produk sepatu. Dia memiliki usaha di bidang les privat, maka dia mengeluarkan sebuah usaha jasa. Kemudian teman-teman, dari proses kewirausahaan itu memproduksi sebuah barang ataupun jasa, itu ada rantai distribusi di dalamnya. Nah, baru sampai ke konsumen atau penduduk. Sehingga menimbulkan kemakmuran negara. Maksudnya gimana? Ketika salah satu aktivitas wirausaha atau salah satu aktivitas usaha itu akan memunculkan berbagai sektor yang masuk di dalamnya, baik itu distributor, pegawai, bahan baku, atau supplier, dan lain sebagainya. Sehingga ketika roda perekonomian dalam hal kewirausahaan itu berputar dan banyak yang mengerjakan, maka ini akan berdampak pada kemakmuran suatu negara. Akan juga membantu data atau membantu produk domestik bruto atau PDB di sebuah negara itu sendiri. Nah, secara pengertian kewirausahaan itu atau secara harfiah dibagi menjadi dua, yaitu dari kata-kata wira yang artinya berani, usaha yaitu daya upaya. Nah, banyak ilmuwan yang memberikan pengertian tentang kewirausahaan, teman-teman. Salah satunya yaitu Peter V. Drucker. Nah, Peter F. Drucker menjelaskan bahwa wirausahaan merupakan kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Jadi, yang disebut kewirausahaan itu adalah ketika menciptakan sesuatu yang berbeda. Zimmerer juga menjelaskan tentang kewirausahaan itu sendiri. Kewirausahaan merupakan sebuah proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang dalam untuk memperbaiki kehidupan atau usaha. Jadi kata kunci dari wirausaha adalah adanya aktivitas kreativitas atau ada proses kreatif, ada proses inovasi, sehingga ini untuk mendatangkan sebuah usaha atau uang itu sendiri, teman-teman. Jadi kalau ada yang mengatakan usaha itu berhubungan dengan uang atau bahasa kerennya UUD, ujung-ujungnya duit, Bu Hanis bisa mengatakan ya bahwa memang wirausaha itu tujuannya uang, bahwa kita mengejar profit oriented atau mengejar keuntungan. Itu tidak salah, meskipun nanti sebagai seorang pengusaha kita juga harus melihat aspek-aspek yang lain, teman-teman. Nah, orang yang mempunyai kemampuan untuk melihat sebuah bisnis itu disebut wirausaha atau entrepreneur, teman-teman. Lalu bagaimana
sebuah kewirausahaan itu diposisikan sebagai kajian, karena tadi di awal Tuhan sudah singgung bahwa kewirausahaan banyak dianggap sebuah ilmu praktis yang memang tidak usah dipelajari di bangku perkuliahan atau di bangku secara teori, di bangku maksudnya di wilayah-wilayah teoritis. Kewirausahaan itu juga bisa dipelajari secara secara praktis seperti itu. Tetapi dalam sebuah kajian, ketika kewirausahaan ditempatkan sebagai sebuah kajian, kewirausahaan adalah sebuah disiplin ilmu yang mempunyai atau mempelajari tentang nilai, kemampuan, dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang dengan berbagai resiko yang mungkin dihadapinya. Jadi memang ilmu kewirausahaan bisa dikatakan ilmu kita melihat sebuah nilai, kemampuan, bahkan perilaku seseorang. Dalam konteks bisnis teman-teman, kewirausahaan merupakan sebuah hasil dari suatu proses sistematis yang diterapkan dengan kreativitas dan inovasi dalam memenuhi kebutuhan dan peluang pasar. Jadi teman-teman, dalam kewirausahaan ya kita harus mengutamakan konsumen atau pasar. Sehingga jika teman-teman menjual sebuah produk atau memproduksi sebuah produk atau melakukan aktivitas kewirausahaan, memang yang harus kita perhatikan adalah konsumen, pangsa pasar, di mana kewirausahaan itu harus melihat sebuah peluang dan kebutuhan yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar atau masyarakat secara umum. Nah, seorang entrepreneur atau pengusaha itu memiliki sebuah transformasi atau gampangnya perpindahan. Jadi, apa yang harus dilakukan seorang pengusaha untuk berubah dalam hal ini teman-teman mungkin seseorang belum punya mindset kewirausahaan. Bagaimana caranya untuk menstimulus seseorang mempunyai jiwa kewirausahaan? Yang pertama adalah kita harus bertransformasi secara mindset atau pola pikir. Jadi kalau kita memutuskan menjadi wirausaha, maka kita harus mengubah pola pikir kita bahwa kalau berwirausaha itu yang pertama tidak punya bahasanya income yang pasti. Ini berbeda dengan pegawai, di mana pegawai itu kan setiap bulan pasti mendapatkan gajian. Nah, kalau pengusaha ya apa yang kalian lakukan itu itulah yang akan kalian dapatkan. Jadi tidak ada patokan yang pasti dalam hal wirausaha. Jadi teman-teman harus mengubah mindset atau pola pikir teman-teman sendiri. Yang kedua adalah berubah menjadi transformasi pola pikir kreatif. Jadi setelah pola pikir kewirausahaan kita terbentuk, maka kita harus kreatif. Bagaimana apa sumber daya yang ada di sekitar kita atau apa yang bisa menjadi peluang bisnis bisa kita kembangkan. Nah, kemudian teman-teman, setelah kita berpikir kreatif, kita harus mempunyai transformasi visioner, teman-teman. Transformasi visioner adalah bagaimana kita itu mengembangkan usaha kita setelah kita orangnya kreatif. Contohnya begini teman-teman. Jadi ketika teman-teman dalam hal transformasi mindset, teman-teman sudah memutuskan diri, oke, saya pengen jadi wirausaha, saya pengen jadi pengusaha sukses. Nah, ketika mindset teman-teman sudah terbentuk, maka teman-teman ada tawaran pekerjaan apapun, teman-teman akan kekeh, saya tetap akan mendirikan usaha saya sendiri. Kemudian akan berpindah menjadi pola pikir kreatif. Bagaimana kita melihat sesuatu itu menjadi peluang usaha. Contoh teman-teman, di suatu daerah teman-teman pengen membuat sebuah rumah makan. Oke, ternyata di tempat teman-teman belum ada rumah makan yang menyediakan berbagai macam sambal dari Nusantara. Nah, contohnya teman-teman bikin selera sambal Nusantara. Nah, kalau selama ini kita kenalnya SS atau selera sambal biasa, kita pikirannya harus kreatif, selera sambal Nusantara, di mana rumah makan ini menyediakan berbagai macam
sambal dari khas berbagai daerah di Indonesia. Nah, setelah kita melakukan pola pikir kreatif, kita harus bertransformasi visioner, teman-teman. Maksudnya gimana, Bu? Transformasi visioner ini adalah bagaimana teman-teman harus mengembangkan usaha ini menjadi besar, atau setelah kita mempunyai tadi sebuah usaha, bagaimana usaha ini menjadi besar. Nah, transformasi visioner ini adalah contohnya kita membuat SOP perusahaan, membuat tata tertib di perusahaan, membuat sistem di perusahaan, dan lain sebagainya. Contoh teman-teman tadi bikin selera sambal Nusantara, teman-teman harus menata usaha teman-teman. Jangan buru-buru untuk buka franchise atau cabang, tapi usaha pertama teman-teman harus teman-teman seriusi atau benar-benar teman-teman kawal, bahasa gampangnya. Contohnya teman-teman tadi ya, visioner, bagaimana teman-teman cara meracik sambal, bagaimana memperlakukan karyawan, bagaimana kesejahteraan karyawan, dan lain sebagainya. Itu termasuk dalam transformasi visioner, teman-teman. Kemudian yang terakhir, seorang pengusaha kalau sudah pola pikirnya kreatif, sudah visioner, yang terakhir adalah transformasi intrapreneurial. Apa itu transformasi intrapreneurial? Yaitu bagaimana teman-teman bisa berpikir mengembangkan usaha yang lebih besar. Contoh tadi Bu Anies mengatakan bisa membuat franchise, bisa bikin cabang, bisa kerjasama dengan orang lain, dan lain sebagainya. Nah, tahapan inilah tahapan yang akhir, dalam artian teman-teman hati-hati, jangan teman-teman pola pikir kreatif langsung buru-buru buka cabang atau franchise. Jadi dalam sebuah usaha itu harus ada step by step, teman-teman. Nah, di sini Bu Ani jelaskan tentang tujuan kewirausahaan. Jadi tujuan dari kewirausahaan ya banyak, teman-teman. Kita tahu bahwa wirausaha itu membuka lapangan kerja. Wirausaha itu membantu pemerintah untuk menyerap tenaga kerja dan lain sebagainya. Selain itu, wirausaha juga membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan masyarakat. Nah, ini sehingga manfaat kewirausahaan itu macam-macam, teman-teman. Ada menambah daya tampung tenaga kerja ya, teman-teman. Jadi mungkin hal yang memang tidak enaknya dalam berwirausaha itu apa aja? Contoh, dalam wirausaha itu tanggung jawab sangat besar, teman-teman. Jadi berbeda dengan ketika seorang menjadi pegawai yang semua itu secara struktural, semua bawahan salah bisa yang kena atasan. Kalau dalam wirausaha ya apa yang kita lakukan itu yang harus kita tanggung jawabkan, apalagi kalau kita sebagai owner atau pemilik ya, teman-teman, distributor dan lain kerja keras dan lain sebagainya. Jadi kalau mendidik seorang bandingkan ya, bukan mandiri, tekan. Contoh teman-teman bekerja sebagai PNS 10 tahun aja, pasti teman-teman sudah berkali-kali naik jabatan fungsional, naik jabatan stafung. Nah, ini berbeda pada orang wirausaha. Belum pasti teman-teman yang membuka usaha selama 10 tahun itu semakin besar. Bisa saja bangkrut, bahkan bisa saja semakin sepi. Yang ketiga, memperoleh pendapatan yang tidak pasti. Nah, tadi saya mengatakan bahwa bisa saja dalam usaha itu tiba-tiba uangnya sangat banyak, teman-teman. Tapi juga bisa juga tidak punya uang. Karena ingat, teman-teman, sebuah usaha itu yang high risk atau risiko tinggi, pasti keuntungannya besar.
Sedangkan ketika low risk atau resiko rendah, maka ya sebenarnya saya lebih ingin mudah menjelaskan untuk tentang itu. teori kuadrannya Robert T. Kiyosaki, tetapi kayaknya tidak pada kesempatan kali ini. Next kita akan membahas tentang teori kuadran dari uh, uh, T. Kiyosaki, salah satu pengusaha sukses di Jepang. Begitu Terima dari kasih atas waktunya, semoga bermanfaat. Kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.